Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Saya Evi Ramadhani Putri dari PIPSP Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tes formatif 1 yang telah diberikan Pak Agus. Di sini saya akan menjawab kasus pertama. Mohon untuk share screen. Nah, di sini kasus pertama yaitu disajikan dalam sebuah data hasil penelitian eksperimen dengan hasil pre-test post-test control group desain. Nah, di sini terdapat pada tabel pertama, pelakuan dilakukan pada materi bentuk muka bumi siswa kelas 7 dengan keterangan siswa kelas A hari Senin jam pelajaran ke-1 sampai ke-2 dan kelas B hari Rabu jam pelajaran 1 dan ke-2. Nah, jika Anda sebagai seorang yang bertugas untuk melakukan analisis data dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah perlakuan yang telah diberikan NHT menghasilkan capaian belajar yang signifikan, bagaimana desain analisis yang Anda rekomendasikan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Nah, di sini untuk desain analisis saya menggunakan desain pretest post-test control group. Nah, dalam pretest post-test control group ini saya atau diperlukan beberapa tahapan untuk penyelesaian atau pengerjaan kasus tersebut. Nah, yang pertama kita menggunakan analisis deskriptif. Dan yang kedua menggunakan uji normalitas. Dan ketika data yang ditemukan yaitu normal, selanjutnya akan menggunakan uji variate sample test. Nah, ini jika data yang dihasilkan pada uji normalitas ini normal, jika data normal. Nah, untuk selanjutnya jika datanya tidak normal, maka akan menggunakan uji Wilson. Ini jika data tidak normal. Dan selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah data yang di dalam data penelitian tersebut itu homogen atau tidak. Nah, lalu selanjutnya ada uji independent sample test. Jika data normal. Dan uji Mann-Whitney jika data tidak normal. Nah, di sini saya menggunakan metode eksperimen Barn group yang saya tuliskan di atas tadi dengan menggunakan analisis parametrik. Nah, analisis parametrik sendiri adalah suatu tes yang model penerapan
satu tes yang model menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sampel penelitian. Ini menurut Suryono dan Rajehiningsi 2007. Nah, selanjutnya yaitu kita ke pengerjaan. Nah, untuk pengerjaan sendiri terdapat beberapa tahap yang sudah saya tuliskan di atas, yaitu yang pertama ada analisis. Untuk tahap pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif sendiri berguna untuk memaparkan dan menggambarkan data penelitian yang mencakup jumlah data, nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, dalam uji analisis deskriptif ini, yang pertama kita membuka SPSS. Di sini saya sudah membuka SPSS dan saya sudah membuka file Excel untuk memudahkan saya dalam penginputan data dari SPSS dari Excel ke SPSS. Nah, untuk analisis deskriptif sendiri kita klik. Mohon maaf, kelihatan. Nah, kita klik variable view. Nah, variable view ini name-nya kita tulis di sini, nggak boleh di spasi, yaitu pretest kelas eksperimen atau kelas A, lalu proses eksperimen, lalu ada pretest kontrol dan post-test kontrol. Nah, di sini untuk labelnya kita tuliskan dengan pretest eksperimen. Dan ini untuk post-test eksperimen. Lalu ini untuk pretest. Maaf, ini kontrol. Dan post-test kontrol. Nah, berhubung data yang saya uji merupakan bilangan bulat, maka desimalnya kita ganti menjadi 0. Maaf, 0. Nah, selanjutnya kita ke data view.
Nah, dalam data view ini kita klik, kita masukkan nilai-nilai dari nilai pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest kontrol, post-test kontrol dari data yang ada di Excel tadi. So, ini. Nah, untuk pretestnya di kelas eksperimen ini kita copy, kita masukkan dalam sini, dan untuk post-test juga ini masih loading ya. Nah, untuk post-test kita copy, lalu kita paste di sini, dan untuk pretest kelas kontrol itu juga kita copy, lalu kita paste, dan untuk kelas post-test juga kita copy dan kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita ke data view. Ini tadi data view ya, kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, selanjutnya ke deskriptif. Nah, semua data yang terdapat pada kolom kiri ini kita pindahkan satu persatu ke tabel variabel dengan mengklik tanda panah. Ini. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah muncul data hasil output dari SPSS mengenai analisis deskriptif. Ini kita copy. Di sini dapat diketahui bahwasanya ada minimum, nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata dari pretest, post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu kita kopikan dalam Word. Di sini kita tuliskan juga sebagai itu hasil analisis atau output analisis atau output analisis deskriptif menggunakan SPSS. Kita put. Nah, di sini dapat diketahui yaitu berdasarkan hasil output atas dapat diketahui bahwasanya yang pertama tadi ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Di mana nilai rata-rata tersebut meliputi pretest eksperimen. Pretest eksperimennya berapa? Kita cek di mean, yaitu sejumlah 62,07. Nah, lalu untuk post-test eksperimen berapa? Di sini yaitu 67,00. Lalu untuk pretest kontrol untuk pretest kontrol sendiri yaitu 62
62,54 dan untuk post test kontrol 70,77. Nah, setelah nilai rata-rata, lalu ada nilai sebentar, mohon maaf. Nah, selanjutnya untuk nilai minimum. Oke, nilai minimum. Nah, nilai minimum ini juga meliputi post test, pre-test dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kita kopikan saja dari atas supaya mempercepat pengerjaan. Nah, untuk nilai minimum dari untuk nilai minimum dari eksperimen yaitu 60, dan untuk proses eksperimen yaitu 67, pretest kontrol 60, dan post test kontrol yaitu 60. 60, 67, 60, 60. Nah, selanjutnya untuk nilai maksimum yaitu meliputi sama seperti tadi, yaitu pretest, post test dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, kita hapus dulu ininya. Ini tadi saya copy paste supaya cepat dalam mengetik ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Untuk nilai maksimum di sini untuk pretest dari eksperimen yaitu 66, lalu post test eksperimen. Post test eksperimen yaitu 67, 67 dan pretest kontrol 65 dan 78. 65 dan 78. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptif menggunakan SPSS. Untuk tahap yang kedua yaitu kita menggunakan uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini bertujuan untuk melihat sebaran data penelitian ini apakah sudah berdistribusi normal atau tidak. Lalu jika normal, maka menggunakan uji parametrik yang telah saya jelaskan di atas tadi. Dan jika data tidak normal, akan menggunakan uji non-parametrik. Nah, di mana dalam uji parametrik sendiri itu terdiri dari uji variety test, uji independen, sampel t-test. Nah, di mana dalam variat dan independen ini syarat mutlaknya yaitu data harus normal baru bisa menggunakan uji parametrik.
Sedangkan untuk uji non-parametrik sendiri, ini meliputi uji analisis non-parametrik. Uji analisis non-parametrik. Nah, ini meliputi uji Wilcoxon dan juga uji Mann-Whitney. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan sendiri, yaitu dalam uji normalitas, yaitu nah, untuk mengetahui ini apakah data sudah normal atau tidak, yaitu jika nilai signifikansi atau ini kurang dari 0,05, maka data penelitian ini berdistribusi normal, dan sebaliknya nilai signifikannya kurang dari jika nilai signifikansi atau dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, ini perlu kita tandai supaya terdapat perbedaannya. Nah, selanjutnya kita ke uji statistik. Mohon maaf. Nah, untuk uji statistik sendiri, nah, ini analisis kita kopikan dulu supaya nanti langsung, oke. Dan analisis uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, untuk tahapannya kita membuka ini, kita X dulu supaya nanti tidak bingung, ya. Kita X dulu. Ini tadi sudah kita copy. Lalu langsung ke variable view. Kita ke variable view, lalu kita klik name-nya ini hasil. Dan maaf, hasil. Lalu bawahnya ini adalah kelas dan nugas, Bu. Mohon maaf nih, Pak. Lalu untuk labelnya kita ganti menjadi hasil belajar siswa, dan untuk ini kita ganti kelas. Nah, untuk value yang kelas ini kita klik titik 3, lalu kita untuk value ini kita titik 3, lalu sebentar, kelas numerik desimalnya kita ganti 0, lalu value-nya kita klik, lalu ada value 1 untuk pretest kelas A, pretest kelas A, dan selanjutnya untuk yang kedua ini kita ke post test kelas A, post test kelas A, lalu kita add di sini.
Lalu untuk value yang ketiga yaitu pretest pretest mohon maaf pretest kelas pretest kelas B kita add, dan untuk yang keempat yaitu post test kelas B. Nah, selanjutnya kita add, dan ini sudah terdapat satu untuk pretest kelas A, dua pretest kelas A, tiga pretest kelas B, dan empat untuk pretest kelas B. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk nilai, maaf, kita langsung copy dari Excel yang sudah saya ini. Untuk pretestnya kita copy semua. Mohon maaf. Nah, untuk ini kita langsung copy semua. Dan ini value tadi itu value-nya adalah 1. Nah, ini 1 sebanyak siswa yang terdapat pada data tersebut. Kita copy untuk kelasnya. Menyesuaikan sesuai dengan value tadi. Selanjutnya untuk pretest. Ini pretest kelas A, kita copy. Lalu kita paste di sini. Untuk itu tadi nomor 2. Lalu untuk yang ketiga yaitu pretest kelas B, kita copy sebanyak siswa tersebut. Lalu tadi untuk jumlah siswanya kita menyesuaikan, ini 3. Lalu ke post-test kelas B kita copy dan kita copy paste di sini. Mohon maaf ya Pak, di sini ramai. Mohon maaf sekali jika suara saya agak tidak jelas. Untuk itu kita copy di sini. Nah, ini tadi value-nya nomor 4. Kita copy. Nah, setelah sudah kita klik analyze. Maaf. Kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Kita klik. Nah, untuk hasil belajar siswa ini kita pindahkan ke dependent list dengan mengklik panah. Lalu untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Nah, selanjutnya kita klik plot. Nah, berhubung saya sedang menguji normalitas, maka centang yang normality plot with test ini kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul data yang telah data hasil dari tes normality. Nah, di sini kita melihat data yang tes ini, yang tes of normality ini kita copy. Kita copy dalam word pengerjaan. Nah, untuk menginterpretasi data tersebut, kita lihat
di bagian nilai signifikan. Nah, cara membacanya yaitu ini 0,162. Jadi untuk interpretasi data, untuk interpretasi data, untuk interpretasi data, untuk interpretasi datanya yaitu A. Berdasarkan data di atas, nilai signifikansi atau nilai signifikan atau sig dari kolmograf ini tadi, kolmograf Smirnov yaitu kita lihat dari kolmograf Smirnov dan juga Shapirobilt. Nah, ini merupakan data, kita lihat dari sig ini berarti 0,162 dan 0,629. Nah, sebelum kita interpretasi data, kita harus tahu dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, untuk memudahkan kita tidak perlu ya. Nah, di sini berdasarkan data di atas, nilai signifikan dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirobilt adalah 0,162 dan 0,629. Nah, ini merupakan lebih dari 0,05. Jadi, berdasarkan nilai signifikan di atas, bahwasanya lebih dari 0,05 dapat dikatakan bahwasanya penelitian tersebut berdistribusi normal. Nah, jika di atas tadi kan dijelaskan bahwasanya jika uji normalitas ini membuktikan bahwa data penelitian tersebut sudah normal, maka dapat selanjutnya menggunakan uji variety test. Nah, untuk uji variety test sendiri yaitu merupakan
tahap ketiga, yaitu tahap ketiga yaitu uji varietas. Nah, uji varietas ini merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dari dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Nah, di sini jika HO merupakan tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran dalam peningkatan hasil pembelajaran. Nah, untuk HA yaitu terdapat rata-rata, kita copy paste saja supaya. Nah, jika HA ini ada perbedaan, rata-rata antara hasil belajar pretest dengan proses, artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran, dan kalau yang HO tadi tidak ada pengaruh. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji varietas sampel dites yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka 0 ditolak dan HA diterima. Lalu jika nilai signifikan total, kita copy paste saja, jika nilai signifikan total lebih dari, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, selanjutnya kita langsung ke SPSS. Kita buka tab baru saja. Pertama kita buka di variable view. Ini udah di variable view. Lalu kita
kasih pretest, di sini kita hanya pretest, terus proses. Nah, untuk pretest dan posttest kita kopikan dari nilai yang telah saya copy dalam Excel tadi. Mohon maaf. Nah, kita menggunakan di sini kita menggunakan pretest dan posttest dari kelas A sebagai kelas eksperimen atau kelas diperlakukan NHT. Kita copy. Mohon maaf. Nah, ini kita copy. Nah, untuk kelas yang pretest ini juga kita copy. Nah, selanjutnya ini saya X dulu supaya mempermudah jika nanti datanya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita klik ke data view. Maaf, ke data view. Lalu kita klik analyze, compare means, lalu kita ke variate sample t-test. Nah, untuk bagian pretest ini kita masukkan ke dalam variabel 1 dan untuk posttest kita masukkan ke variabel 2 dengan mengklik tanda panah. Lalu klik option. Nah, di situ nilai alfanya kita pastikan untuk 0,05 atau 95%. Lalu sudah ini, lalu kita continue. Klik OK. Nah, terus ini muncul hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita perhatikan untuk kotak yang pertama yaitu variate sample t-test. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Hasilnya. Untuk variate sample t-test dan yang kedua yaitu tadi ini variate sample t-test yang bawah. Kita copy paste. Nah, jika diperhatikan nilai rata-rata pretest ini kurang dari 0,05. Artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest atau posttest. HO ditolak, tidak ada perbedaan. HA diterima, ada perbedaan. Jadi terdapat perbedaan. Lalu untuk membuktikannya secara data kita membuka signifikansinya yang ada di sini tadi ya 0,00, hasilnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya tadi terdapat perbedaan rata-rata antara pembelajaran pretest dan posttest atau terdapat pengaruh penggunaan perlakuan NHT terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya kita tulis interpretasi data.
Nah, interpretasi data ini kita besarkan saja hurufnya dan kita bold supaya nanti kelihatan. Selanjutnya A. Untuk menafsirkan uji variatif tes dilihat dari nilai signifikan atau nilai sig yang to Taylor, nilai sig yang to Taylor. Nah, di sini nilainya adalah 0, yaitu 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Maka HO atau H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara pembelajaran pretest dan posttest. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat tahap keempat, yaitu menggunakan uji homogenitas. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varian atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen sama atau heterogen berbeda. Nah, selanjutnya data yang homogen ini merupakan salah satu syarat walaupun bukan syarat mutlak dalam uji independen sampel t-test. Nah, selanjutnya kita langsung ke SPSS. Nah, di sini kita menggunakan, langsung ke file baru saja ya. Itu kita buka tab baru. Untuk ke variable view kita klik hasil dan kelas. Di mana kelas ini untuk label hasil belajar ini kita tuliskan hasil belajar siswa, dan untuk kelasnya kita ganti kelas. Nah, selanjutnya untuk value-nya kita klik titik 3
Untuk value yang pertama itu kita kasih nama proses. Untuk value yang pertama kita kasih proses kelas A, kita add. Lalu yang kedua yaitu proses kelas B. Proses kelas B. Lalu kita add lalu kita add ini. Oke. Nah, nah, data view ini adalah hasil. Berarti untuk hasil yang pertama kita masukkan yaitu data posttest kelas A. Posttest kelas A kita buka Excel di posttest kelas A kita copy. Lalu untuk kelasnya tadi yaitu kelas 1 kita copy sejumlah siswanya atau jumlah datanya tadi. Lalu untuk selanjutnya yaitu posttest kelas B. Posttest kelas B ini kita kopikan. Posttest kelas B kita kopikan lalu kita copy, lalu untuk kelasnya yaitu 2 karena tadi sudah disetting di value tadi untuk 1 yaitu kelas dan posttest kelas B yaitu 2. Nah, selanjutnya value ini tadi ya. Lalu kita buka ke data view. Ke data view, lalu kita klik analyze. Lalu kita klik deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah, untuk hasil belajar kita pindahkan ke independent list, dan untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Nah, kita ke klik plot karena kita ingin menguji homogenitas, maka kita centang yang power of estimation, lalu kita klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah bukan adalah Nah, untuk data homogen kita ke bagian test Kronecker of variance. Nah, ini kita copy. Di sini kita melihat dari based on mean. Di sini melihat dari nilai signifikan yaitu 0,04. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita copy, ini hasil SPSS kita copy. Nah, ini adalah tes homogeni of variance. Kita lihat di nilai signifikan ini yang based of means. Di sini diketahui bahwa nilai signifikan yaitu 0,044. Jadi dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan pada based on mean ini lebih dari 0,05, maka data homogen. Dan jika nilai signifikan pada based on mean kurang dari 0,05, maka
data penelitian tidak homogen. Nah, untuk interpretasi data, untuk data homogen, yaitu nilai 0, mohon maaf sebelumnya dalam video saya di atas yang menginterpretasikan hasil uji homogenitas, saya salah untuk menginterpretasikan data tersebut, di mana dalam video tersebut saya mengatakan bahwasanya data penelitian tersebut bersifat homogen atau sama, tetapi setelah saya teliti, saya terdapat keliruan dalam menginterpretasi data, di mana dalam data tersebut terdapat nilai signifikan dilihat dari based on mean. Di situ nilai signifikannya yaitu 0,044, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka, sesuai dengan dasar pengambil keputusan dalam uji homogenitas, jika nilai signifikan based on mean tadi 0,04 merupakan kurang dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak homogen. Jadi, berdasarkan data di atas, bahwasanya nilai signifikan dari based on mean yaitu 0,044 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data post-test kelas A eksperimen dengan data post-test kelas B adalah data yang tidak homogen. Jadi tadi untuk syarat memberlakukan uji independen sampel t-test merupakan yang pertama yaitu syarat mutlaknya data harus berdistribusi normal. Dalam hasil tadi untuk yang normality itu tadi merupakan datanya normal, jadi merupakan syarat mutlak bisa tahap ke pengujian independen. Yang kedua merupakan data homogen walaupun tidak syarat mutlak, tetapi di sini data homogen. Jadi menuju ke tahap 5, yaitu tahap terakhir, yaitu tahap 5, yaitu uji independen sampel t-test. Nah, di sini uji independen sampel t-test digunakan untuk menguji beda rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas atau dua kelompok sampel, maksud saya sampel yang tidak berhubungan. Ini menurut Susanto 2012. Nah, untuk persyaratan yang saya kemukakan tadi, persyaratan pokok dalam uji independen sampel t-test ini adalah data harus berdistribusi normal. Data harus berdistribusi normal dan homogen, walaupun yang homogen ini merupakan syarat tidak mutlak. Nah, selanjutnya
Kita langsung ke SPSS. Lalu kita perkecil kotak SPSS-nya supaya terlihat semuanya. Nah, berhubung, kita langsung dibuka tab baru, lalu kita ke variable view, lalu kita tulis ini yaitu hasil dan kelas, dimana hasil kita labelnya itu hasil. Mohon maaf, belajar terjadi kesalahan siswa dalam saya menginterpretasi data pada uji homogenitas. Di dalam video saya itu tertuliskan bahwasanya nilai base in mean yaitu 0,044 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dalam video tersebut menyatakan bahwasanya terdapat data homogen atau sama. Nah, di sini yang benar adalah berdasarkan dari uji homogenitas hasil dari SPSS dapat kita cermati di based on mean itu nilai signifikannya yaitu 0,044, di mana 0,044 ini merupakan nilai kurang dari 0,05, sehingga interpretasi datanya yaitu kita buka data post-test kelas A dan kelas B sebagai kelas kontrol adalah datanya tidak sama atau tidak homogen. Sebentar, kita copy, lalu hasilnya kita kopas di sini. Dan untuk mohon maaf ini salah, kita langsung ini salah, kita hapus satu-satu dulu. Nah, yang dimasukkan yaitu data post-test, kita copy, ditaruh di hasil, lalu tadi kelasnya berapa di value tadi, yaitu kelas 1. Nah, value-nya kita kelas 1 kita copy, lalu kita taruh di kelas. Lalu selanjutnya untuk post-test untuk kelas B atau kelas kontrol kita copy, kita paste di sini, dan tadi value kelasnya yaitu menggunakan angka 2 sesuai dengan jumlah nilai. Ya, ini. Ya sudah. Lalu kita klik analyze. Lalu ke compare means. Di compare means itu ada independent sample t-test, kita klik. Lalu hasil belajar kita taruh di tes variabel, lalu untuk kelas kita taruh di grouping variabel. Nah, kita klik ini define group. Untuk grup 1, 1, dan grup 2, 2. Lalu kita klik continue dan oke. Oke. Ini sudah muncul datanya. Mohon maaf, ini masih proses. Untuk datanya, nah ini yang dilihat adalah di independent sample t-test. Nah, di sini kita copy dulu datanya. Nah, jadi kita lihat di situ toiletnya.
Biasanya untuk menginterpretasi data yang dihasilkan tadi merupakan data tidak homogen, maka kita melihat dari equal variance not assumed, yaitu di two-tailed. Nah, di sini two-tailednya yaitu 0,897, di mana nilai tersebut merupakan nilai lebih dari 0,05. Nah, jadi di sini HO diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar post-test kelas A dan post-test kelas B. Nah, untuk dasar pengambil keputusan, yaitu jika nilai signifikansi atau two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu kita copy saja. Jika nilai signifikan two-tailednya lebih dari 5, maksud saya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi yaitu nilai signifikan two-tailednya dari equal variance not assumed yaitu 0,897 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk interpretasi data di sini kita tulis kembali sehubungan dengan uji homogen yang menghasilkan data yang tidak homogen, maka dalam menginterpretasi uji independen ini dilihat dari equal variance not assumed, yaitu 0,897, di mana lebih dari 0,05. Jadi H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol.
Selanjutnya yaitu terdapat statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini kita dapat melihat dari hasil uji independen. Nah, ini kita copy dulu. Ini kita copy. Nah, untuk melihat seberapa besar perbedaan dan seberapa besar signifikan hasil belajar siswa untuk postes kelas A dan kelas B atau sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan, kita dapat melihat untuk outputnya dari MEAN ini untuk postes kelas A yaitu 70,47 dan untuk kelas B yaitu 70,77. Kita melihat dari mean atau rata-ratanya. Nah, dengan ini kita dapat melihat bahwasannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara menerapkan model pembelajaran NHT dan juga di kelas kontrol, karena di sini meannya yaitu 70,47 dan 70,77. Nah, dengan ini dapat dikatakan bahwasanya pemberian perlakuan model pembelajaran NHT ini belum bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu. Lalu kita ketik yaitu untuk MEAN tadi, MEAN kelas eksperimen atau kelas A tadi 70,47 dan MEAN untuk kelas kontrol atau kelas B yaitu 70,77. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas A dan kelas B. Dan pemberian model pembelajaran NHT ini dalam kelas A sebagai kelas eksperimen belum dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu. Lalu selanjutnya untuk simpulan akhir. Nah, kita tadi sudah uji independen sampel test. Nah, berdasarkan hasil uji independen sampel test, di mana uji homogen yang menghasilkan data tersebut tidak homogen, maka kita copy dari sini saja ya. Maka dalam menginterpretasi uji independen ini dapat dilihat dari equal variance non-assume yaitu 0,897, di mana nilai ini adalah lebih besar dari 0,05. Jadi HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Dan dapat dikatakan
dikatakan atau disimpulkan bahwasanya perlakuan yang diberikan pada model pembelajaran NHT ini tidak menghasilkan capaian belajar yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan rumusan masalah atau pertanyaan di atas, yaitu bagaimana untuk menentukan apakah perlakuan yang diberikan NHT menghasilkan capaian belajar yang signifikan. Di sini telah dijawab di kesimpulan akhir bahwasanya berdasarkan hasil uji depan dan sampel di tes, ini menghasilkan data yaitu 0, atau nilai 0,897 ini lebih besar dari 0,05. Jadi HO diterima dan HA ditolak. Berarti dikatakan atau disimpulkan bahwasanya perlakuan yang diberikan pada model pembelajaran NHT ini tidak menghasilkan capaian belajar yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Daftar pustaka, kita terdapat 2 kutipan tadi, yaitu dari Santoso EL 2012 dengan judul Uji Independen Tes untuk mengetahui perbedaan pandangan mahasiswa terhadap pada etik Cahaya Surya satu nomor 1 nomornya 54 sampai 63. Santoso, maaf ini Santoso. Untuk yang kedua tadi kutipannya yaitu ini Suryono, dan Rajekiningsih T 2007, yaitu dengan judul uji persyaratan analisis statistik inovasi pendidikan ya 187 sampai 1. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.